وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang atau pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, hari Senin tanggal 25 Rabiul Awal 1443 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 1 November 2021. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali mengikuti pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Ibu-ibu yang kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah kita bisa kembali mengikuti kajian kita fikih pendidikan anak. Kali ini memasuki serial nomor 154 mengangkat tema kabar gembira kelahiran bayi. Apakah kelahiran anak itu sesuatu yang membahagiakan? Jawabannya tentu. Karena tidak setiap manusia, tidak setiap ayah dan ibu atau tidak setiap suami dan istri dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala anak. Allah Subhanahu wa taala memberikan anak ini kepada hamba-hamba yang dikehendaki oleh Allah. Sehingga ada sebagian keluarga, ada sebagian rumah tangga yang memang oleh Allah enggak dikasih anak. Berarti ketika kita diberi kesempatan oleh Allah untuk punya anak, itu adalah sebuah anugerah. Dan biasanya ketika kita merenungi nikmat ini, maka kita akan bahagia. Kita akan bahagia apalagi ketika kita melihat kanan dan kiri kita banyak rumah tangga yang sepi karena belum dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala anak. Bahkan tidak sedikit terjadinya perceraian karena masalah ini. Karena belum dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala anak. Sehingga kelahiran bayi itulah sebuah kabar gembira. Bahkan berita kehamilan saja itu sudah sebuah kebahagiaan. Ngecek ke lab ternyata kenapa Bu? Positif nggak Bu? Positif, ya hamil. Ya bukan positif COVID nggih. Positif kenapa? Hamil. Surprise, sebuah kabar gembira. Baru hamil saja sudah kabar gembira, apalagi ketika lahir dan lahirnya dalam keadaan selamat. Sehingga jangan heran kalau para malaikat pun itu memberikan kabar gembira tentang kelahiran anak ini kepada para nabi dan istri-istri mereka. Contoh misalnya di sini saya bawakan kisahnya Nabi Zakaria. Nabi sinten Bu? Nabi Zakaria. Dalam surat Maryam ayat 7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Zakaria, wahai Zakaria, inna nubashiruka." Perhatikan, sungguh kami memberikan kabar gembira. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan kata nubashiruka. Kami memberikan kabar gembira. Tentang apa? Bighulamin. Tentang seorang anak laki-laki.
yang akan Allah berikan kepada beliau. Karena lama nunggunya Nabi Zakaria. Ismuhu Yahya, namanya adalah Yahya. Jadi lihat bagaimana di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata kabar gembira manakala menyampaikan berita tentang akan dikaruniainya Zakaria atau Nabi Zakaria seorang anak namanya Yahya. Contoh yang lain, Nabi Ibrahim alaihissalam sama juga nunggunya lama. Allah ceritakan dalam surat Hud ayat 71, wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat. Dan istrinya itu berdiri lalu dia tersenyum. Fabasyarnaha bi Ishaq. Maka kami menyampaikan kepadanya kabar gembira. Lihat, lagi-lagi Allah menggunakan kata basyarnaha. Allah sampaikan kabar gembira kepada istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa kabar gembira itu? Bi Ishaq, tentang akan dikaruniainya mereka berdua seorang anak yang bernama Ishaq. Bahkan sudah disampaikan juga wa min warai Ishaq Yaqub. Dan nanti kasih tahu bahwa dari anakmu Ishak ini akan lahir nabi lain, anak lain yang bernama Yakub. Jadi di sini kabar gembira yang double-double. Bukan cuma kamu akan punya anak yang namanya Ishak, kamu juga akan dikaruniai cucu yang bernama Yakub. Ya, Masya Allah ini ya, dahsyat ini. Semuanya Nabi ini. Ya, anaknya Nabi, cucunya juga Nabi, termasuk Nabi Ismail. Nabi Ismail kan juga anaknya Nabi Ibrahim. Itu juga Nabi. Dari keturunan Nabi Ismail nanti akan ada nabi-nabi yang lainnya. Salah satu Nabi kita Muhammad SAW. Beliau adalah salah satu Nabi yang keturunannya Nabi Ismail. Dan dari Nabi Ishak juga nanti akan turun nabi-nabi yang lainnya. Jadi makanya jangan heran kalau misalnya Nabi Ibrahim itu gelarnya adalah Abu al-Anbiya. Bapaknya apa? Para nabi. Kenapa? Karena dari keturunannya itu banyak banget yang jadi nabi. Ya. Tapi yang perlu kita garis bawahi di sini adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata busyra atau kabar gembira manakala menyampaikan berita tentang kelahiran anak. Jadi yang namanya ucapan selamat, yang namanya kebahagiaan atas kelahiran bayi, itu adalah sesuatu yang diajarkan dalam agama kita. Itu tuntunan agama. Makanya kalau kita perhatikan dalam beberapa ayat, Allah itu mengecam ya orang yang justru ketika lahir anak malah jengkel. Loh, masa ada Ustadz orang jengkel ketika anaknya lahir? Ada. Orang-orang musyrikin Quraisy, orang-orang jahiliyah itu ketika dikasih kabar anakmu lahir, nah itu pertanyaannya apa? Laki-laki apa perempuan? Begitu ngomong anakmu perempuan, jengkel. Ya. Ada nggak Bu suami jenengan yang seperti itu? Wonten apa mboten Bu? Wadon maning. Wis 5 nomor 6 wadon maning. Wonten apa mboten Bu? Nggak boleh kayak gitu. Ya. Apapun jenis kelaminnya harus disyukuri. Ya. Saya sering menghibur diri saya pribadi dan istri. 4 anak itu laki-laki semua. Pertama laki-laki, kedua laki-laki, ketiga laki, 4 ke laki-laki. Sudahlah, laki-laki ya enggak apa-apa. Nanti kan mantunya insya Allah apa? Perempuan. Masa mantunya laki-laki? Ya LGBT namanya. Saya hibur istri. Udahlah, enggak apa-apa laki-laki semua. Malah paling ayu nang omah kan. Ya.
Ya. Kalau perempuan semua bapaknya paling nopo? Paling ganteng. Sudah santai aja. Panjenengan yang anaknya perempuan semua, nggak usah khawatir, nanti akan punya menantu nopo? Laki-laki. Yang anaknya laki-laki nggak usah khawatir, akan ada menantu perempuan. Kenapa jadi masalah? Jadi Allah justru sengaja menciptakan anak itu ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Karena kelangsungan kehidupan manusia itu tidak akan terjadi kalau nggak ada laki-laki dan perempuan. Manusia itu tidak akan bisa beranak pinak, tidak akan bisa punya keturunan kalau semuanya satu jenis kelamin, laki-laki semua atau apa? Perempuan semua. Jadi yang namanya hubungan itu bukan hanya sekedar antara manusia, itu bukan hanya sekedar melulu hubungan seksual. Ya. Seperti yang dipahami oleh sebagian orang yang mengkampanyekan LGBT. Ya. Udah lagi ini masalah cinta, bukan sekedar masalah cinta, tapi untuk menjaga keberlangsungan manusia. Ya kalau misalnya Joni nikahnya sama Joko, pripun jajal Bu? Ya. Siti nikahnya sama Maryam, gimana coba? Cocoknya Joko nikahnya sama Maryam, Siti nikahnya sama Joni. Ya. Karena salah satu tujuan pernikahan itu adalah untuk menjaga keberlangsungan kehidupan manusia. Sehingga jangan mau kita dipengaruhi dengan propaganda, ya, yang mengatakan tidak apa-apa ya laki-laki nikah sama laki-laki, perempuan nikah sama apa? Perempuan, dan ini lagi berusaha digolkan, naudzubillahi min dzalik, bukan hanya di negara barat tapi mulai dibawa ke negeri kaum muslimin. Ya, dengan alasan kesetaraan apa? Gender, ya. Gender gue untuk panganan sing kae ya, Bu. Sing sekang napa, Bu? Jagung bukan ya. Gender di sini itu maksudnya adalah ya apa yang mereka promokan, kesetaraan gender ya. Ini adalah given ya, pemberian dari Allah. Enggak, itu bisa dirubah. Itu bisa dirubah. Jadi kembali kepada tema kita bahwa apapun anak yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, laki-laki atau perempuan harus disyukuri. Nah, Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang kaum musyrikin di zaman jahiliyah ketika anaknya terlahir perempuan. Dalam surat An-Nahl ayat 58 sampai 59. Allah Subhanahu wa taala bercerita, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Apabila ada seorang dari mereka, yaitu musyrikin jahiliyah, dikasih kabar tentang kelahiran anaknya tapi perempuan, maka wajahnya langsung hitam. Ya, jadi kalau bahasa kita marah itu merah padam. Merah padam, ya wis ora abang maning. Sampai apa? Sampai hitam. Kadhim wa huwa kadhim, saking jengkelnya, saking marahnya. Ya. Jadi saking malunya, yatawara minal qaumi ma min su'i ma busyira bih. Yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih. Saking malunya dia punya anak perempuan, dia akan mengucilkan dirinya dari orang banyak karena kabar buruk itu. Dia nggak mau ketemu sama teman-temannya, nggak mau ketemu sama tetangganya, malu. Subhanallah, punya anak perempuan apa, Bu? Malu. Ini adalah pola pikirnya orang-orang jahiliyah dahulu. Sangat merendahkan perempuan. Ya. Islam datang memuliakan perempuan, yaitu dengan memposisikan perempuan pada porsinya. Itulah memuliakan perempuan. Ya, jadi memuliakan perempuan itu bukan berarti
semuanya disamakan dengan laki-laki, bukan. Itu bukan memuliakan, bukan seperti itu konsepnya dalam Islam. Jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala mengatakan laisa dzakaru kal untha wa laisa dzakaru kal untha. Laki-laki itu berbeda dengan perempuan. Jadi kesetaraan gender itu bukan berarti perempuan diberi kesempatan sama persis seperti laki-laki dalam seluruh jenis pekerjaan. Sing lanang macul berarti sing wadon macul gitu. Ya bukan seperti itu. Tapi diposisikan sesuai dengan posisi yang pas buat perempuan tersebut. Ya. Jadi Islam datang untuk memuliakan perempuan. Di saat orang-orang jahiliyah mereka malu punya anak perempuan, ya, bahkan di sini diceritakan ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Ada dua kemungkinan. Orang-orang jahiliyah dulu kalau ternyata bayi yang lahir perempuan ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama akan dibiarkan perempuan itu dipelihara sampai besar, tapi dalam keadaan mereka merasa terhina. Allahu Akbar. Dikasih anak malah merasa apa? Terhina. Am yadussuhu fit turab, atau kemungkinan yang kedua, anak perempuan itu semenjak kecil akan mereka kubur hidup. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Allah sampaikan dalam ayat yang lain, ketika anak perempuan itu dikubur hidup-hidup, ditanya, bi ayyi dzambin qutilat, apa dosanya anak perempuan ini, bayi ini kemudian dikubur hidup-hidup? Ya. Ala sa'a ma yahkumun, alangkah buruknya keputusan yang mereka bikin itu, yaitu orang-orang musyrikin jahiliyah. Alhamdulillah, Islam datang dengan membawa ajaran yang memuliakan perempuan. Anak laki-laki, ataupun anak perempuan, semuanya mendapatkan kedudukan porsi penghormatan di dalam agama kita. Yang namanya kesetaraan itu tidak harus sama. Ya. Yang namanya kesetaraan tidak harus sama. Yang namanya adil juga tidak harus sama. Adil itu adalah sesuai dengan porsinya. Anak TK berangkat sekolah dengan anak mahasiswa berangkat sekolah. Uang sakunya sama, Bu? Sama atau tidak? Adil atau tidak kalau uang sakunya beda? Adil apa mboten? Adil. Anak kuliah, uang sakunya karena dia harus makan siang di kampus, ya mungkin bisa dikasih 20.000, 30.000 misalnya. Kalau anak TK berangkat sekolah, anak PAUD berangkat sekolah dikasih uang saku berapa, Bu? 5.000 sudah cukup, sudah lumayan besar 5.000. Apakah ketika kita berikan kepada anak yang bontot 5.000, anak yang barep 30.000, adil apa mboten, Bu? Adil. Walaupun tidak sama. Ketika ada anak kembar, yang satunya laki-laki, yang satunya perempuan, apakah bajunya sama? Tidak. Adil itu tidak harus sama. Adil itulah meletakkan porsinya pada tempatnya yang pas. Itulah adil. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lirrijali nasi'a, lidzakari mithlu hadzil unthayain." Ahli waris yang laki-laki atau anak laki-laki itu berhak mendapatkan jatah warisan 2 kali lipat jatahnya anak perempuan. Itu adalah sebuah keadilan, bukan penindasan kepada kaum wanita. Loh kok demikian, Ustaz? Masa yang laki-laki dapat 2 bagian, yang perempuan dapat 1 bagian? Yang laki-laki dapat 10 juta, yang perempuan dapat berapa? 5 juta. Masa kayak gitu adil, Ustaz? Adil. Adilnya di mana, Ustaz? Karena laki-laki itu dia akan menjadi kepala keluarga. Sedangkan wanita itu akan menjadi anggota keluarga. Kepala keluarga membutuhkan dana lebih besar daripada anggota keluarga. Anak laki-laki nanti akan menjadi bapak,
akan menjadi suami yang menanggung istri dan anak-anaknya. Sedangkan anak wanita nanti akan menjadi istri yang ditanggung oleh siapa? Suaminya. Kan beda posisi. Sehingga wajar ketika Allah Subhanahu wa taala ya menyampaikan lidzakari mithlu hadzil unsayain. Jatah warisan laki-laki itu 2 kali lipatnya jatah warisan perempuan. Ini adalah sebuah keadilan, bukan kezaliman. Ya. Jadi kembali kepada kabar gembira kelahiran bayi. Nah, kalau misalnya bayi itu lahir, kemudian kita ingin menjenguk atau ingin mengucapkan ucapan selamat, apa sebaiknya doa yang diucapkan? Ya. Kalau dari hadis Nabi SAW, secara khusus kami belum tahu ya adanya redaksi tertentu tentang bacaan ucapan selamat ketika bayi lahir. Tapi yang kami temukan di sini adalah sebuah doa yang diucapkan oleh Al Hasan Al Basri, rahimahullah. Al Hasan Al Basri itu adalah salah seorang dari generasi tabi'in, ya muridnya para sahabat. Apa redaksi itu nanti kita akan bacakan. Jadi kisahnya suatu hari kata Abu Bakar Ibnul Munzir, Al Hasan Al Basri rahimahullah kedatangan seorang tamu. Nah, ketika tamu itu datang, ternyata di situ sudah ada orang lain. Nah, orang lain ini baru punya anak. Nah, si tamu itu kemudian mengucapkan selamat ya. Mudah-mudahan nanti anakmu menjadi penunggang kuda. Ucapan selamatnya adalah mudah-mudahan anakmu jadi penunggang kuda. Kenapa? Karena memang pada saat itu salah satu kebanggaan di antara mereka adalah anak yang bisa naik napa Bu? Kuda. Itu sebuah kebanggaan buat mereka. Nah, Imam Al Hasan Al Basri ketika mendengar ucapan selamat tadi, maka beliau pun menegur si tamu tadi, emang kamu tahu dari mana dia akan jadi penunggang kuda atau penunggang keledai? Ngertos keledai nggih Bu nggih? Senes kedelai nggih? Ya keledai. Keledai ya tunggangan juga, tapi tunggangan level bawah lah. Ya kalau kuda itu level atas. Ya mungkin kalau sekarang ya mungkin nggih antara motor dengan apa? Sepeda ontel. Mungkin kira-kira seperti itulah ya. Maka begitu mendengar redaksi doa yang disampaikan oleh si tamu tadi, Al Hasan Al Basri negur, lah emang kamu tahunya dari mana? Anak ini bakalan jadi penunggang kuda atau penunggang keledai? Nah, si tamu itu malah balik bertanya, loh terus kalau gitu apa yang seharusnya saya ucapkan? Apa yang sebaiknya saya ucapkan kalau saya ketemu dengan orang yang baru dapat bayi? Maka Al Hasan Al Basri menjawab, ucapkanlah burika laka fil mauhub wa syakartal wahib wa ruziqta birrah wa balagha asyuddah. Sabun apal? Sabun apal apa dereng? Dereng ya. Burika laka fil mauhub wa syakartal wahib wa ruziqta birrah wa balagha asyuddah. Ayo kita baca bareng-bareng. Saya dulu. Burika laka fil mauhub. Monggo. Wa syakartal wahib wa ruziqta birrah wa balagha asyuddah. Sekali lagi, burika laka fil mauhub wa syakartal wahib wa ruziqta birrah wa balagha asyuddah. Ayo bareng-bareng 1, 2, 3. Burika laka fil mauhub wa syakartal wahib wa ruziqta birrah wa balagha asyuddah.
Coba ibu-ibu sendirian, 1, 2, 3. Apa artinya? Ini doanya keren banget nih Bu, artinya Masya Allah. Burika laka fil mauhub, semoga anak yang dianugerahkan kepadamu ini diberkahi. Nanti saya akan jelaskan. Wa syakartal wahib, semoga engkau bisa bersyukur kepada sang pemberi. Sinten sang pemberi? Allah. Wa ruziqta birrah, serta engkau dikaruniai baktinya. Baktinya siapa? Anak. Wa balagha asyuddah, dan mudah-mudahan anak ini hidup sampai dewasa. Ini kandungannya Masya Allah Bu. Burika laka fil mauhub, semoga anak yang dianugerahkan kepadamu ini diberkahi. Jadi yang paling penting itu adalah bagaimana anak kita diberkahi. Sehingga seandainya kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala anak satu tapi diberkahi, itu sudah luar biasa. Apalagi kalau anaknya banyak dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya diberkahi? Diberkahi itu maksudnya adalah dia akan tumbuh berkembang dalam kebaikan. Akan tumbuh berkembang dalam kebaikan, tidak merepotkan, tidak membuat sedih, tidak memalukan keluarga tersebut. Ya, anak polah bapak keperadah. Ya, anak yang bikin ulah, orang tua yang menanggung ulah dari anaknya. Enggak seperti itu. Kita doakan mudah-mudahan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasyakartal wahib, dan mudah-mudahan kau bisa bersyukur kepada yang memberi anak ini, yaitu Allah. Ini adalah diingatkan agar ketika kita dikaruniai oleh anak, ya apapun kondisinya, bagaimanapun suasananya, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin ada kekurangan 1-2 hal, kita tetap bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah masih dikaruniai oleh Allah anak. Bagaimana dengan tetangga kita, bagaimana dengan teman kita, bagaimana orang lain yang enggak dikasih, yang belum dikasih oleh Allah atau tidak dikasih oleh Allah anak. Ya, bersyukur kepada Allah. Wa ruziqta birrah, dan mudah-mudahan engkau dikaruniai baktinya. Ini doa supaya anak itu nantinya berbakti kepada orang tuanya. Mau merawat anaknya. Tidak seperti kejadian 3 anak yang bikin surat pernyataan menyerahkan anak kepada siapa Bu? Kepada panti jompo. Bayangkan Bu. 3 anak tanda tangan di atas materai, menyerahkan ibunya yang sudah sepuh, ya, kepada panti jompo. Alasannya apa? Sibuk. Allahu Akbar. Bayangkan Bu, 3 anak ngurusi 1 ibu tidak bisa. 1 ibu ngurusi 3 anak bisa. Itulah kekuatan seorang ibu. Ya, sangat mengenaskan. Bahkan sampai disebutkan di dalam surat pernyataan itu, kalau sampai meninggal dunia, silahkan diurus. Ya Allah, nggak pengen menyolati ibunya, nggak pengen memandikan ibunya. Ya, semuanya diserahkan, sak geluntung diserahkan kepada panti jompo. La haula wa la quwata illa billah. Ya, kita nggak pengen anak-anak kita seperti itu. Dan ingat, ya, peringatan buat siapa saja yang berbuat jahat kepada orang tuanya, maka anak-anak dia akan berbuat jahat kepada dia. Disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa dosa, salah satu dosa yang akan ada hukumannya di dunia sebelum di akhirat adalah durhaka. Salah satu dosa yang akan disegerakan hukumannya di dunia sebelum nanti mendapatkan hukuman di akhirat adalah durhaka kepada orang tua. Ya. Sehingga di sini kita doakan apa? Wa ruziqta birrah. Mudah-mudahan nanti engkau bisa menikmati kebaktian dari anakmu kepadamu. Mudah-mudahan anakmu ini nanti apapun jenis kelaminnya, laki-laki atau perempuan, dia bisa berbakti kepadamu.
Jumlahnya 1 atau 2 atau 3, mudah-mudahan mereka bisa berbakti kepadamu. Yang terakhir, wa balagha asyuddah, dan mudah-mudahan anakmu ini hidup sampai dewasa. Ya. Doa buat si anak itu, mudah-mudahan anak ini bisa bertahan hidup. Karena kita juga sering mendengar kabar, menemukan ada anak yang Masya Allah lagi lucu-lucunya, Allah takdirkan nyawanya dicabut oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, maka kita doakan mudah-mudahan anak ini dewasa, hidup sampai dewasa. Ini adalah doa yang diajarkan oleh Al-Hasan Al-Basri untuk kita ucapkan ketika kita ingin muyi. Apa Bu? Muyi. Apa muyi Bu? Mu niku napa? Hah? Bu? Muyi. Napa mu? Nemu bayi, itu berisi nemu bayi. Mu itu apa ya? Gimok istilah Jawa, Bu. Muyi, apa ya? Pokoknya nengok bayi lah ya. Intinya nengok bayi. Jadi kalau kita ingin muyi, ya nengok bayi, atau ada berita lewat WA kepada kita tentang seseorang yang baru punya anak, maka ucapkanlah doa kebaikan untuk bayi tersebut. Ini selain menyenangkan hati, ya, selain menyenangkan hati dari orang yang baru punya bayi, itu juga akan semakin mempererat hubungan persaudaraan antara sesama muslim. Ya syukur-syukur nggak cuma doa, ya syukur-syukur bawa apalah, ya bawa apa kira-kira yang cocok ya buat bayi itu. Dan sebelum berangkat tanya dulu, ini bayinya laki-laki atau perempuan. Gua kadung gawa klambi nggo bocah wadon jebule bayine napa lanang, ya tanya dulu ya. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Silahkan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Ya. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan atas materi yang telah disampaikan. Berikut kami bacakan pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk ke redaksi Radio Insani. Pertanyaan pertama mengajukan 2 pertanyaan sekaligus Ustaz. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dalam Islam apabila ingin menunda mempunyai anak, misalkan 1 tahun atau lebih setelah baru menikah karena ingin berpacaran dulu dengan istri? Yang kedua, bagaimana dalam Islam bila ingin menikah tapi kekurangan ekonomi atau penghasilannya belum banyak? Silakan Ustaz. Pengen menikah terus apa? Yang pertama, yang kedua tadi ingin menikah tapi penghasilannya belum banyak Ustaz. Ya. 2 pertanyaan. Yang pertama, boleh nggak menunda punya anak karena pengen pacaran dulu? Masya Allah. Pacaran sama istri maksudnya ya. Boleh atau tidak? Saya pikir itu bukan alasan yang dibenarkan ya, bukan alasan yang bisa diterima. Bukan alasan yang bisa diterima, kecuali kalau misalnya alasannya alasan yang darurat ya. Itu enggak apa-apa. Tapi kalau misalnya alasannya pengen berbulan madu dulu misalnya sama istri, itu saya pikir bukan alasan yang syar'i ya. Sehingga sebaiknya ya udah mengalir aja ya, mengalir aja. Kalau memang Allah kehendaki segera punya anak, ya segera punya anak. Kalau tidak, ya tidak. Kita sering mendengar cerita suami istri yang menyesal, ya menyesal menunda punya anak, ya karena ternyata setelah itu kemudian jadinya susah punya anak. Itu sering kita mendengar cerita seperti itu. Sehingga jangan Anda terjerumus kepada penyesalan yang pernah dialami oleh orang lain. Seorang muslim yang baik itu adalah yang bisa mengambil pelajaran dari kejadian yang menimpa orang lain, bukan dia yang dijadikan pelajaran oleh orang lain. Ya, mukmin yang baik itu adalah mukmin yang bisa mengambil pelajaran. Oh, ini sudah ada yang menunda akhirnya menyesal. Ambil itu pelajaran, jangan sampai kita kemudian ikut-ikutan seperti itu. Ya. Toh juga pacaran ini tidak terganggu kok dengan adanya anak. Justru malah membuat suasana menjadi lebih nyaman, lebih ceria, lebih meriah. Ya.
tinggal diatur aja waktunya. Kemudian pertanyaan yang kedua, boleh nggak nunda nikah kalau penghasilannya belum banyak? Ya, emang banyak itu berapa sih? Ya, kadang-kadang banyak itu kan relatif ya. Apalagi di dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwa orang-orang yang menikah itu in yakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Seandainya mereka itu miskin sebelum menikahnya, maka Allah akan bikin mereka kaya setelah menikah. Akan bikin mereka punya kecukupan setelah menikah. Dan itu nyata, ya. Ketika belum menikah, ya, di rumahnya ya hanya ada perabot secukupnya lah. Yang namanya bujangan kan nggak banyak macam-macam barang di rumah. Begitu nikah sama istri, ada tambah kompor minimal jadi 2, ya, itu sebuah tambahan kekayaan dari Allah. Ketika dulu masih bujangan, paling lemarinya cuma 2 rak, begitu nikah kemudian punya lemari yang 3 rak, ada juga rak piring, ada rak gelas dan seterusnya. Jadi ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menepati janjinya. Ya. Jadi justru ketika Anda menikah itu maka akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala penghasilannya. Ya. Jadi bukan syarat menikah itu harus jadi orang kaya. Ya. Tapi justru menikah itu akan memudahkan rezeki. Ya. Seandainya Anda sudah tergolong orang yang mendesak, ya, menikah karena sudah terjerumus kepada perbuatan dosa dan maksiat, maka bersegeralah untuk menikah, jangan menunda-nunda, ya. Jangan nunggu jadi kaya dulu, nanti kalau nggak kaya-kaya terus nggak nikah gitu, ya. Jangan, ya. Yakinlah dengan janji dari Allah Subhanahu wa taala tadi. Ya. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya datang dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon doanya. Qadarullah kami sudah bertahun-tahun belum dikaruniai anak. Pertanyaan ana, Ustaz, apakah ada dalil yang berkaitan dengan jika pasangan suami istri sampai meninggal tidak dikaruniai anak di dunia, kelak ada jaminan dikaruniai anak di surga? Jazakumullahu khairan. Wa jazakumullah khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mengaruniai kepada sang penanya dan juga saudara-saudara kita yang sudah berkeluarga belum dikaruniai anak. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada beliau dan mereka dengan segera keturunan yang saleh dan salihah. Kemudian apakah ada dalil yang menyebutkan bahwa orang yang di dunianya nggak dikaruniai anak nanti di akhirat akan dikasih anak? Saya belum tahu. Ya, saya belum tahu ada dalil yang menyebutkan seperti itu. Tapi Anda tidak perlu berkecil hati, karena peluang pahala itu bukan hanya ada dalam anak saja. Ketika kita mendengar hadis Nabi SAW yang sering disampaikan oleh para ustadz, para dai, para mubalik, para kiai, idza mata ibnu Adam yanqata 'amalu illa min salasin. Ketika anak Adam meninggal maka seluruh amalannya akan terputus kecuali 3, ya, kecuali 3, yaitu sedekah jariyah, kemudian anak soleh yang mendoakan, ya, dan ilmu yang bermanfaat. Lihat 3 ini. Di sini Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa peluang pahala itu bukan cuma dari doa anak yang soleh, ada dari amal jariah, ada dari ilmu yang bermanfaat. Sehingga ketika Anda pengen mendapat aliran pahala dari anak dan itu ternyata Allah tidak karuniakan, Anda punya alternatif yang lain. Anda bisa beramal jariah, Anda juga bisa menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Sehingga pintu itu nggak tertutup rapat, Anda masih punya celah untuk mencari pahala jariah. Ya.
dengan sedekah untuk masjid, untuk pesantren, ya, yang pahalanya terus mengalir, bikin sumur, yang airnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar selama puluhan tahun atau ratusan tahun, ya. Atau alternatif yang lain adalah ilmu yang bermanfaat. Ya, Anda belajar ilmu agama, kemudian Anda ajarkan kepada orang lain. Ustaz, kalau misalnya saya dari sisi keilmuan saya kurang, kemudian saya juga waktunya mungkin susah untuk memperdalam sampai jadi ustaz, itu bagaimana? Ya, Anda bisa mendukung anak-anak yang belajar ilmu agama. Jadi yang namanya ilmu yang bermanfaat tidak harus dalam bentuk Anda yang mengajarkan. Anda bisa membiayai santri yang kurang mampu belajar agama. Begitu nanti santri itu tamat, lalu dia berdakwah, mengajarkan ilmu yang bermanfaat, Anda juga dapat pahalanya. Alternatif yang lainnya bisa juga Anda menyebarkan buku, ya, bagi-bagi buku kepada orang banyak, ya, itu juga termasuk ilmu yang bermanfaat, buku yang bermanfaat tentunya, ya. Kemudian juga bisa Anda ikut andil dalam nge-share, ya, video kajian, nge-share audio kajian, nge-share flyer, ya, yang isinya nasihat, atau membiayai pembuatan baliho yang isinya nasihat. Banyak sekali sarana untuk memperoleh pahala dari amalan berupa ilmu yang bermanfaat. Jadi jangan minder, jangan putus asa, masih banyak alternatif di hadapan Anda untuk mendulang pahala jariah. Ya. Baik, terima kasih jazakumullahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya datang dari pemirsa atau pendengar Radio Roja. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah dari Riau ingin bertanya. Dulu waktu saya hamil, karena jarak kelahiran anak saya rapat, makanya waktu itu saya mau menggugurkan kehamilan saya, terus tidak jadi karena waktu itu saya belum kuat iman. Apakah saya bisa bertobat ya Ustaz? Sangat bisa. Jangankan yang nggak jadi, yang sudah jadi aja masih ada kesempatan untuk bertobat, ya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Sampaikanlah kepada hamba-hambaku yang sudah melampaui batas, banyak berbuat dosa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Sesungguhnya Allah itu akan mengampuni semua dosa, semua dosa. Bahkan syirik pun, ya, syirik pun dosa yang paling besar. Seandainya pelakunya mau tobat, itu akan diampuni sama Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Allah itu akan mengampuni semua dosa, jami'an, semuanya. Ya. Jadi kesempatan taubat terbuka di hadapan Anda. Apalagi Anda nggak jadi menggugurkan. Ya. Seandainya jadi pun, naudzubillahi min dzalik, tetap ada peluang untuk bertobat. Apalagi tidak jadi. Ya. Jadi jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, terima kasih jazakumullahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, mohon maaf Ustaz, ini agak panjang pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan sekeluarga serta tim senantiasa dalam perlindungan Allah. Afwan Ustaz, saya ingin bertanya. Saya mempunyai saudara perempuan yang sedang hamil. Sebelumnya 3 kali pernah mengalami keguguran. Dan 1 kali sudah lahir, tetapi di umur 2 bulan meninggal dunia. Terjadi dalam jangka waktu 4 tahun. Saya dulu pernah mendengar pembicaraan para orang tua ketika beberapa hari setelah anak keempat yang meninggal. Katanya jika nanti dikaruniakan kembali anak, pura-pura dibuang di pinggir jalan. Dan jika nanti dikaruniakan anak lagi, pura-pura anak tersebut dibuang di pinggir jalan, dan nanti dari saudaranya ada yang mengambil, tapi dikembalikan lagi ke orang tuanya. Karena katanya sebagai syarat supaya tidak keguguran lagi, Ustaz. Bagaimana menyikapi hal tersebut? Saya takut ini termasuk dalam kesyirikan. Jazakumullah khairan. Itu termasuk khurafat. Termasuk apa? Khurafat. Khurafat itu adalah sesuatu perbuatan ritual yang tidak ada landasannya dari agama kita.
ya, cuma berdasarkan cerita katanya dan katanya, tidak perlu digitukan. Ya, tidak perlu digitukan. Kalaupun itu sudah terlanjur dijanjikan, sudah nggak usah dikerjakan. Ya, karena tidak ada kewajiban untuk menunaikan janji yang isinya atau muatannya tidak atau bertentangan dengan aturan agama. Ya, tidak perlu dijalankan. Yang ada adalah begitu bayi itu lahir, sekarang ini sebelum bayi lahir, jaga kesehatan, kemudian banyak berzikir, banyak berdoa, sebagaimana yang pernah saya sampaikan pada serial sebelumnya. Ya, silahkan saudara penanya atau saudari penanya lihat rekaman yang seri 150, 51, 52, 53, itu saya berbicara tentang bagaimana agar bayi itu lahir dengan keadaan selamat. Ya, begitu lahir dalam keadaan selamat, kemudian seperti kemarin kita sampaikan diazani, ya, nanti di hari yang ke-7 diakikahi, sudah ikuti aja tuntunan agama. Ya, mudah-mudahan dengan demikian akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan demikian akan dijaga oleh Allah. Seandainya kemudian ternyata Allah menakdirkan hal yang berbeda, ya, misalnya Allah takdirkan naudzubillahi min dzalik kemudian meninggal lagi, mudah-mudahan tidak, maka yakinlah itulah takdir atau ketetapan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, sepahit apapun. Jangan kemudian mencari kambing hitam, wah ini gara-gara kemarin nggak dibuang di jalan, akhirnya jadi kayak gini. Jangan. Itu pasti dari syaitan. Ya, bisikan itu pasti dari syaitan. Ya, ketika kita meninggalkan sesuatu karena Allah, kemudian kita tertimpa hal yang tidak kita sukai, ya, itulah bagian dari kasih sayang Allah kepada kita. Ya. Kita tinggalkan ritual tadi karena kita yakin itu tidak sesuai dengan aturan agama. Jadi kita tinggalkan itu karena kita pengen patuh kepada Allah. Jadi tidak mungkin orang yang patuh kemudian diterlantarkan oleh Allah, disakiti sama Allah, tidak mungkin. Ya. Seandainya terjadi sesuatu yang kemudian membuat kita sedih, itulah bagian dari rencana Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan yang terbaik buat Anda. Walaupun kita belum paham baiknya di mana. Ya. Kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang hamba, ya, yang diciptakan oleh Allah, kita harus yakin betul apapun yang ditakdirkan oleh Allah untuk hambanya yang beriman, pasti itu yang terbaik, sepahit apapun kondisinya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, terima kasih, jazakallahu khairan. Pertanyaan selanjutnya datang dari pendengar dan juga pemirsa Roja. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya bila suami istri bersepakat tidak ingin lagi mempunyai anak karena penyakit yang diderita istri? Karena penyakit yang diderita istri. Sebelumnya kami dikaruniai 3 anak laki-laki, tapi sudah meninggal semua karena lahir prematur 5 bulan dalam kandungan. Mohon pencerahannya Ustaz, terima kasih. Seandainya sakitnya itu betul-betul bisa membahayakan nyawa, ya, dari istri, dan itu disampaikan oleh seorang dokter muslim yang amanah, maka tidak apa-apa Anda memutuskan itu. Ya. Tapi seandainya dokter mengatakan ini masih bisa punya anak, hanya saja mungkin membahayakan kesehatan si ibu, tapi nggak sampai membahayakan nyawanya. Ya mungkin pusing-pusing atau mungkin jadi misalnya ada gangguan apa, dan ini tidak terkait dengan nyawa sang ibu. Seandainya tidak terkait dengan sang nyawa, maka seandainya tidak terkait dengan nyawa sang ibu, maka sebaiknya Anda berikhtiar lagi untuk punya anak. Tapi seandainya dokter mengatakan wah ini bahaya, kalau misalnya tetap sang wanita ini hamil, nanti bisa nyawanya yang melayang misalnya, berdasarkan prediksi kedokteran demikian, berdasarkan penelitian demikian, maka tidak apa-apa Anda mengambil keputusan itu. Ya. Tapi syaratnya yang menyampaikan itu seorang dokter yang muslim, ya, yang terpercaya, yang kredibel, ahli di bidangnya. Silahkan, tidak apa-apa. Ya, silahkan, tidak apa-apa. Sambil tentunya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang kata dokter tidak apa-apa, cuman memang
ya akan mengganggu kesehatan sang ibu tapi nggak sampai nyawa. Ya, Anda berikhtiar lagi sambil berdoa kepada Allah. Ya, tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah. Terakhir, Bapak Ibu, para pendengar, para pemirsa, ketika kita mendengar kasus-kasus seperti yang tadi ditanyakan, ya, ada yang 3 kali keguguran, kemudian ada yang lahir anaknya baru 2 bulan meninggal dan seterusnya, atau bahkan ada yang sampai wafatnya tidak dikaruniai anak, maka kita yang oleh Allah Subhanahu wa taala dikaruniai anak, kita harus banyak bersyukur kepada Allah. Harus banyak bersyukur kepada Allah. Karena apa yang tadi saya sampaikan di depan, di awal kajian ini, banyak orang yang merindukan kehadiran anak, tapi oleh Allah Subhanahu wa taala belum dikaruniai itu, banyak ternyata. Dan itu adalah sebuah fakta yang ada di lapangan. Barusan kita dengar pertanyaan-pertanyaan itu. Sehingga seandainya kita termasuk orang yang dikaruniai oleh Allah anak, maka syukuri. Cara mensyukurinya bagaimana? Dirawat yang baik. Jangan anak kita diabaikan, sibuk main HP, sampai anaknya nggak betah tinggal di rumah karena dicuekin sama orang tuanya yang kesehariannya mainan HP terus. Ya, itu nggak bersyukur namanya kepada Allah. Ya, di saat orang lain mereka merindukan anak, kita dikasih oleh Allah anak, terus kita abaikan, kita terlantarkan gara-gara kita sibuk main FB, atau kita sibuk main Twitter, atau sibuk jawabin WA, atau baca statusnya orang. Apa ini? Ini bukan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukuri anak tersebut dengan merawat, dengan memperhatikan, dengan mendidik, ya, dengan menyayangi, ya, dengan ngajari mereka kebaikan. Syukuri hal tersebut. Ya. Jangan sampai gara-gara kita nggak bersyukur kemudian nikmat itu dicabut. Allah mampu untuk mencabut nikmatnya tersebut. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Seandainya kalian bersyukur, maka aku akan tambah nikmat itu. Kalau kita syukuri anak ini akan berkembang dalam kebaikan, menjadi anak yang sholih, yang berbakti kepada orang tuanya. Wala in kafartum, tapi kalau seandainya kalian sebaliknya kufur dengan nikmat itu, kalian abaikan anak itu, kalian terlantarkan anak itu karena kalian sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, ya, inna adzabi lasyadid, maka sesungguhnya siksaanku itu sangat pedih. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat buat kita semuanya. Wallahu taala a'lamu bishawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.